Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nabil Ardiar, NIM saya 25060260025, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman, Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang isu-isu permasalahan perikanan di Indonesia. Contohnya seperti penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Bisa kita lihat di sini, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Wilayah suatu negara meliputi darat, laut, dan udara, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan terbagi dalam pulau-pulau. Laut Indonesia terdiri dari 3,2 juta wilayah laut teritorial dan 3 juta kilometer persegi wilayah laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar, bahkan hingga dapat menjadi salah satu aspek penunjang perekonomian di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat dijadikan sektor andalan bagi perekonomian di Indonesia. Namun kenyataannya pengembangan sektor perikanan untuk perekonomian Indonesia harus tertunda dikarenakan maraknya praktik illegal fishing yang terjadi di Indonesia. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan illegal fishing. Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Meski begitu, beberapa kapal asal negara lain juga terdeteksi melakukan kejahatan seperti Rusia, Tiongkok, dan Sierra Leone. Tren meningkatkan IUUV pun tak hanya dilakukan kapal asing, tapi juga kapal lokal. Jumlahnya terus meningkat tiap tahun, yakni 35 kasus di tahun 2020, 116 kasus di tahun 2021, 79 kasus di tahun 2022, 150 kasus di tahun 2023, dan 182 kasus di tahun 2024. Laut Arafura juga memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang berlimpah. Pada Maret 2025 lalu saja, KKP menangkap 10 kapal ikan atas dugaan terlibat alih muat ilegal di Arafura. Sayangnya kekayaan alam melimpah tetapi minimnya pengawasan menjadikan perairan Arafura sasaran empuk kegiatan ilegal. Bisa kita ketahui bahwa zona ekonomi eksklusif ialah merupakan zona maritim yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal suatu negara pantai. Di zona ini, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan mengonservasi sumber daya alam baik yang hayati maupun non-hayati, termasuk air, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya dan telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Pengertian illegal fishing merupakan atau bisa juga dibilang mencuri ikan secara ilegal adalah kegiatan tindakan merusak sektor perikanan dengan mengambil sumber daya ikan secara ilegal tanpa mengantongi izin resmi, yaitu melanggar hukum. Ya, bisa kita lihat di sini ialah contoh kasus 5 kapal nelayan asing ditenggelamkan di Kepri. 5 kapal nelayan asing yang disita petugas akibat digunakan untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan laut di Kepulauan Riau ditenggelamkan. Kelima kapal tersebut terdiri dari 4 berbendera Vietnam dan 1 kapal berbendera Malaysia. Pemusnahan kapal dilakukan dengan cara ditenggelamkan di perairan Pulau Abang, Kota Batam. Penenggelaman kapal tetap memperhatikan kelestarian lingkungan laut. Maka itu kita tidak menggunakan bom, tapi membocorkan lambung kapal agar tenggelam secara perlahan sehingga tidak mengganggu ekosistem dan biota laut. Bisa kita lihat juga di slide sebelumnya bahwa masalah perikanan di wilayah perairan Indonesia yaitu tidak hanya illegal fishing, ada juga masalah sampah. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar di laut, dikutip situs Kementerian Kelautan dan Perikanan atau bisa dibilang juga KKP. Sampah plastik menjadi komponen terbesar sampah laut.
Sampah laut terdapat di semua habitat laut, mulai kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil yang tidak terjamah manusia. Dari pesisir dan kawasan air dangkal hingga palung-palung laut dalam, kepadatan sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain, dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi. Sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung banyak plastik dan logam yang mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama, sekitar 50-400 tahun. Secara umum, sampah laut berdampak sektor ekonomi dan pariwisata, mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem pesisir dan kesehatan manusia. Bisa diketahui teman-teman bahwa permasalahan perikanan di perairan di wilayah Indonesia tidak hanya illegal fishing sama masalah sampah, yaitu juga ada pengaboman. Pengaboman ialah suatu penggunaan bahan peledak untuk menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan cepat di wilayah perikanan agar dapat membunuh ikan-ikan sehingga memudahkan pelaku pengaboman untuk menangkap ikan. Adapun dampak dari pengaboman menyebabkan kematian biota laut lainnya yang bukan sasaran penangkapan mati sia-sia dan juga bisa mengakibatkan cacat pada manusia apabila terkena ledakan. Sekian penjelasan saya tentang permasalahan-permasalahan perikanan di perairan di wilayah Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.